Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Khairunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini saya akan mempresentasikan etika yang ada di dalam perkantoran. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu etika perkantoran. Etika perkantoran merupakan norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang di dalam bekerja, bukan hanya di pekerjaan saja, melainkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita bekerja, tentu ada yang namanya tata tertib yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait. Dan tentunya tata tertib tersebut harus diikuti oleh para karyawan. Dengan adanya tata tertib, maka sikap, bicara, sopan santun, kedisiplinan akan tercipta. Dan di dalam etika perkantoran terdapat macam-macam etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu etika pergaulan. Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan mempunyai naluri untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Baik itu secara lisan, tatap muka, maupun secara tulisan. Tentu semuanya kita harus memperhatikan perilaku kita agar bisa membedakan cara bicara kita terhadap pimpinan kita maupun rekan kerja kita. Di dalam etika pergaulan terdapat poin penting. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain atau empati. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu bila mana rekan kerja kita meminta bantuan. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang baik agar terlihat menarik di depan orang lain. Maka dari itu, kita harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Di dalam etika berpakaian terdapat poin-poin penting. Yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Yang ketiga yaitu etika berbicara. Di dalam berbicara, kita harus menggunakan bahasa yang baik dengan ucapan yang jelas agar dapat dimengerti dan hindari batasan-batasan yang mencerminkan etika kurang sopan dalam berbicara. Terdapat poin penting di dalam etika berbicara. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, pada saat berbicara suara harus jelas. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Yang kelima, atur pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang keenam, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Yang ketujuh, ciptakan selang sekali waktu humor. Yang kedelapan, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian ada hal-hal yang harus dihindari dalam berbicara. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua, pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, jangan memonopoli pembicaraan. Yang kelima, hindari untuk pembicaraan diri sendiri. Yang terakhir, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam etika di kantor. Yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, hati-hati berkomentar. Yang keempat, kompromi. Yang kelima,
pengaruh orang lain. Yang keenam, hadapi masalah. Yang ketujuh, tidak mudah terpancing. Yang kedelapan, jangan takut perubahan. Yang kesembilan, melepaskan ego. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.